A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dengan diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Rasa syukur kita yang tak terhingga. Allah izinkan kita masih untuk beribadah dengan baik. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, apa kabarnya malam ini? Semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam keistiqomahan kita dalam mengkaji Islam. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu WPS dan ukti-ukti yang sangat setia mendengarkan ngobrol berkah tiap malam Kamis. Baik, ibu-ibu yang dirahmatin Allah, pada malam ini saya berkesempatan untuk sama-sama belajar parenting, ya, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita, agar kita nanti menjadi orang-orang yang salihah, yang bisa berkumpulnya kita nanti di surganya Allah. Tema malam ini yaitu bagaimana membina remaja muslimah untuk menjadi wanita solehah. Subhanallah, ya, ini terkait dengan mendidik, ya, mendidik anak-anak kita yang remaja. Walaupun kita tahu tantangannya cukup besar, tapi kita jangan sampai kalah. Kita harus terus belajar dan muhasabah diri kita, terutama kita sebagai orang tua. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, idealnya remaja muslimah, ya, ini berkeinginan untuk kuat menjadi wanita, apa cita-citanya, yaitu menjadi wanita yang solihah. Ini kan doa kita, ya Bu, ya Ibu, doa kita, doa guru kita gitu, agar anak keturunan kita adalah menjadi anak-anak yang solihah. Ya, ini adalah gambaran di dalam Islam. Tapi bagaimana dengan atmosfer kehidupan saat ini yang bukan dari Islam? Kita tahu kita berada di sistem kapitalisme sekuler, ya. Gambaran wanita soleh itu jauh dari kata-kata Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, gambaran, ya, keluarga muslim kehilangan gambaran yang sesungguhnya yang untuk membersamahi jati diri anak kita. Maka itu umat Islam wajib memahami bagaimana remaja muslim ini harus diarahkan dan dibentuk menjadi wanita yang solehah, yaitu dengan Islam, agar anak-anak ini menjadi wanita solehah yang layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin. Nah, ibu-ibu yang dirahmatin Allah, bagaimana target kita meraih kemuliaan itu di dalam kehidupan kapitalis ini? Bagaimana mengalihkan pandangan bahwa kaum muslim dari kebahagiaan akhirat, nah, yang menjadi kebahagiaan semua yang ada di dunia. Banyak, ya, ibu-ibu wanita berindu surga, anak-anak remaja, anak-anak gadis yang kiblatnya sudah ke barat. Ya, jadi kesuksesan itu kalau anak-anak sekarang itu standarnya apa, Bu? Materi dan duniawi semata. Maka oleh karena itu banyak sekali kalau di sistem saya ini menyalahkan anak hingga mengatakan mereka keperguruannya hanya untuk apa, Bu? Hanya untuk mendapatkan materi dan pujian semata dari manusia. Nah, ini kondisi saat ini sangat mempengaruhi terhadap wanita soleha. Seolah-olah wanita soleha itu hanya para
anggapan anak-anak remaja hanya untuk ibu-ibu gitu ya, untuk orang tuanya saja gitu ya, yang sudah berumur gitu ya, yang bukan remaja lagi. Faktanya remaja hanya menganggap mumpung masih muda, bagaimana dia harus menikmati berbagai kesenangan masa remajanya, sehingga wajar jika kenakalan remaja bergaul bebas dan sebagainya. Nah, ini jauh dari kata Islam. Keluarga dan umat muslim sudah seharusnya sadar dengan kondisi yang di atas tadi gitu ya. Ibu-ibu dan akhwatilah yang dirahmatin Allah, maka dengan gambaran yang di atas tadi bersegeralah kita membina diri kita sebagai orang tua dan anak-anak ini dengan Islam, karena hanya Islamlah yang dapat memuliakan wanita dengan membentuknya menjadi wanita yang solehah. Bagaimana kita membina diri dengan Islam ya? Berarti kan ada kita yang harus dibenahi gitu ya. Islam adalah satu-satunya agama dan ideologi dengan arah kehidupan yang benar, termasuk terhadap wanita gitu ya. Islam mengajarkan terhadap kita, menuntun manusia untuk menjadi salih dan solihah. Dengan demikian maka akan mendapat predikatnya mulia di dunia dan akhirat. Amin. Tidak ada cara lain keluarga muslim dan umat memahami Islam secara lengkap ya, harus secara pembinaan Islam secara kafah, yaitu menyeluruh agar kita terjerat dengan gambaran keluarga yang sistem kapitalis tadi. Jadi yang tidak hanya memikirkan kebahagiaan di dunia saja ya. Kalau kapitalis itu kan gitu ya, hanya menjadikan remaja sebagai target konsumen, yaitu biar apa Bu? Biar mendapatkan keuntungannya. Contohnya misalkan banyak para mungkin itu di luar sana ya, pekerja wanita karir itu kan ya, sampai dia mau beribadah susah gitu kan ya, untuk itu susah karena apa? Dia targetnya adalah waktu itu adalah uang gitu, maka dia dikejar dan ada keuntungan yang di situ. Nah, kalaupun ada remaja yang berprestasi, maka prestasi remaja itu hanya dibajak, diperas untuk keuntungan para itu tadi. Bahkan saya dengar juga gitu kan ya, ini anak-anak remaja ini prestasinya pun kalau terhadap kapitalis itu nggak murni ya, nggak kayak kita dulu gitu ya. Maka dari itu pembinaan Islam kafah, remaja muslim akan terbentuk kepribadian Islam dan menjadi visi misi hidupnya di dunia. Jadi visi misi kita sebagai seorang muslim, mungkin kita ingin membentuk keluarga yang muslim, yaitu visi misinya harus Islam, harus membuang pemahaman kapitalis tadi yang hanya menguntungkan materi saja atau semuanya bahagianya di dunia saja. Maka kita wajib gitu ya, remaja muslim akan bagaimana ini ya, anak-anak kita senantiasa terikat dengan Islam kafah, bagaimana dia mendakwahkannya, memperjuangkannya hingga sampai Islam ini tegak di muka bumi. Baik. Nah, wanita soleha itu mulia. Sepakat ya ibu akhwat yang dirahmati Allah, sepakat nggak? Sepakat ya, kita ngerasa banget ya aturan-aturan di dalam Islam itu membuat kita tenang, nyaman kan gitu, jelas aturannya gitu nggak ya, jadi jelas gini. Nah, ajaran Islam telah banyak menggambarkan tentang kemuliaan wanita solehah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Ini subhanallah ya, wanita solihah, dan kita itu cita-cita yang mulia buat kita juga gitu kan ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, ia melindungi, mencukupi dengan menyayanginya, maka wajib baginya surga. Ada yang bertanya, nah bagaimana kalau 2 orang anak wanita wahai Rasulullah? Beliau menjawab 2 anak wanita juga termasuk. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini ya Bu ya, hadisnya jelas bahwa ketika kita
memiliki anak wanita dan kita jaga dengan baik, dia dimuliakan, dididik dengan baik, adalah apa Bu? Balasannya nanti surganya Allah. Masya Allah ya Bu ya. Ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku selayaknya berbuat baik?" katanya. Beliau menjawab, "Kepada ibumu." Orang tadi bertanya kembali, "Lalu kepada siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ia mengulang pertanyaan dan Rasulullah tetap menjawab, "Kepada ibumu." Ia bertanya kembali, setelah itu, "Kepada siapa lagi?" Belum menjawab, "Kepada bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dalam menjelaskan bahwa pekerjaan ibu adalah tidak mudah, lelah iya, tapi balasannya apa Bu? Surganya Allah, subhanallah ya Bu ya. Nah ini kita lelah kita, capek kita, Masya Allah, nanti akan dibalas surganya Allah gitu kan ya. Menjadi ibu memang tidak mudah, tapi insya Allah menjadi lillah, amin. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, Rasulullah SAW bersabda, mati syahid ada 7 macam selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Syahid orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid. Dan wanita yang mati sementara ada janin di dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah ya Bu ya. Hadis itu juga kita ketika ada perempuan atau wanita yang ya mungkin kisahnya banyak yang merasakan bagaimana mungkin kalau yang saya sendiri ya melahirkan secara nomor itu Masya Allah hidup dan matinya ya. Tapi memang sudah jelas bahwa nanti akan kita menjadi seorang yang syahid di dalam, karena apa Bu? Perjuangannya yang luar biasa. Maka kita merasa terhormat sekali gitu ya ketika kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, menyusunya gitu kan ya, karena juga perjuangan dari janin itu sudah mungkin didoa-doakan dengan kebaikan kan gitu ya. Maka anak itu menjadi anak yang baik. Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa salatnya kita, puasa kita, menjaga kehormatan kita gitu kan, menaati ridho dan ikhlasnya kita sebagai istri gitu kan ya, taat terhadap suami kita, maka balasannya Bu di dalam surga dari pintu manapun. Masya Allah gitu ya Bu ya. Jadi jelas kita di Islam itu memuliakan banget perempuan. Uti-uti yang dirahmatin Allah, pasti masih banyak lagi gitu ya hadis-hadis tentang mulianya wanita dan bagaimana kita menjadi wanita yang solihah dan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi wanita yang solihah. Rasulullah SAW, bagaimana Islam memuliakan wanita yang harus dikaji oleh keluarga muslim beserta anak remaja mereka. Masih banyak lagi. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Dengan demikian benak kita terisi pemahaman Islam dan mulai dibersihkan dari paham apa Bu tadi yang di atas, yaitu paham sekuler kapitalis yang tidak akan pernah memuliakan wanita. Yuk ibu-ibu yang dirahmati Allah dan ukti-ukti yang dirahmatin Allah yang masih setia di wanita perindu surga, mari kita menjadi wanita yang diridhoi Allah sementara menjadi pembela agama kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan ideologi Islam ini cepat diterapkan di muka bumi. Mungkin itu saja, dengan belajar kita secara kafah, mudah-mudahan pertolongan Allah itu segera terwujud. Bila terhidayah, mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.